Pertumbuhan Gereja Bethel Indonesia banyak menjadi sorotan dari berbagai kalangan, termasuk di internal Gereja Bethel Indonesia. Pasalnya, di lingkungan Gereja Bethel Indonesia itu sendiri terjadi persaingan yang begitu tajam, tanda kutip. Salah satu tokoh Gereja Bethel Indonesia yang pernah duduk sebagai sekretaris sinode, bahkan sampai ketua umum sinode, Pendeta Dr. Japarlin Marbun kepada media ini berkata, dalam video kita yang lalu, banyak orang yang memberikan tanggapan-tanggapan yang sebagian besar setuju dengan pendapat itu bahwa sudah waktunya memang Gereja Bethel Indonesia itu melakukan pemetaan mana gereja besar dengan market gereja besar, mana menengah dan mana single church itu. Yang menjadi pertanyaan dan pernyataan mereka selama ini adalah bahwa di lapangan memang gereja-gereja besar itu, keluarga besar itu lebih maju dibandingkan dengan gereja-gereja single church itu. Nah, tentu pertanyaan adalah kenapa mereka lebih maju? Jawabannya adalah buat saya sih wajar mereka lebih maju. Kenapa? Karena gereja besar itu dia sudah punya seperangkat katakanlah sistem dan manajemen yang akan membuat mereka lebih maju. Misalnya salah satu anggota dari keluarga besar, dia tidak perlu mikirkan bagaimana bikin warta minggu ini karena sudah disuplai bahan warta dari pusat. Dia nggak perlu memikirkan bagaimana bahan khotbah, sudah disuplai bahan khotbah. Bagaimana melatih pemimpin pujian, pemain musik, pendoa dan lain sebagainya. Dia nggak perlu pusing dengan itu. Kenapa? Karena sudah disuplai dari katakanlah keluarga besarnya. Sehingga dengan demikian gembala-gembala dari gereja dalam keluarga besar itu menjadi sangat ringan tugasnya karena sebagian besar hal-hal yang diperlukan oleh gereja lokal itu maju dan berkembang sudah disuplai oleh induknya gitu kira-kira. Sementara gereja kecil itu yang single church itu semua mesti dikerjakan sendiri. Bikin warta dia bikin sendiri, bikin bahan khotbah dia bikin sendiri, pelatihan pemain musik dia bikin sendiri, pelatihan WL dia bikin sendiri, pelatihan pendoa dia bikin sendiri, sehingga habis waktunya dia untuk memikirkan ini, sehingga gak ada lagi waktu untuk memikirkan strategi pengembangan dari gereja lokal. Itu yang terjadi. Kenapa gereja-gereja dalam keluarga besar itu lebih maju dibandingkan dengan gereja-gereja yang single church itu. Nah, sekarang tentu pertanyaannya adalah kalau gitu apa yang single church perlu lakukan? Menurut saya adalah kalau kita belum sampai kepada apa yang saya katakan kemarin itu menjadi sinode am dan kemudian BPP itu fokus kepada gereja kecil dan lain sebagainya, single church seperti zaman Nomo dulu, maka menurut saya sekarang ini gereja-gereja kecil itu perlu mengkonsolidasi diri dengan membuat jejaring tersendiri. Misalnya katakanlah ada 50 gembala berjejaring. Kalau 50 gembala berjejaring, mereka nggak perlu bikin satu tahun kan 52 minggu kan, nggak perlu bikin 52 renungan warta, nggak perlu bikin 50 bahan khotbah. Mungkin dia hanya cukup satu bikin bahan khotbah, satu bahan renungan, dikumpulkan dalam jejaringnya, maka inilah yang mereka gunakan dalam jejaring mereka itu dalam setahun. Sehingga si gembala gereja kecil ini tadi itu punya waktu yang banyak untuk memikirkan pengembangan, punya waktu yang banyak untuk memikirkan pengembangan dirinya. Karena gini, kan kita nggak bisa lagi pungkiri sekarang kalau pemimpin, kalau gembala itu tidak mengembangkan dirinya dalam era kemajuan ini sekarang ini, maka dia akan sangat tertinggal. Masalahnya sekarang adalah para pemimpin single church itu tidak punya waktu untuk memikirkan pengembangan gerejanya dan pengembangan dirinya. Kenapa? Udah habis waktunya itu. Kan bikin bahan warta, bahan khotbah, melatih tim besuk, melatih yang lain-lain. Udah habis waktunya dia. Sementara yang tadi gereja-gereja besar dan keluar besar nggak perlu pikiran itu. Kenapa? Udah disuplai dari induknya. Begitu kira-kira. Jadi mungkin ini yang perlu teman-teman gereja-gereja single church seperti saya kata, itu perlu pikirkan. Kita perlu buat jejaring, artinya jejaring yang sejenis ya. Mungkin gini teman-teman, ini perlu dipahami, jejaring yang sejenis karena gini, setiap level pertumbuhan itu beda pergumulannya, beda pola pengolahannya. Jadi kalau bikin jejaring, bikinlah jejaring gereja dengan anggota jemaat misal katakanlah sampai 100 orang untuk yang kecil, karena untuk manage misalnya itu gereja besar dengan kecil kan beda itu, maka perlu buat jejaring sehingga kemudian mereka bikin pola pengelolaan dan lain sebagainya, sehingga ya gereja mereka bisa berkembang
berkembang dan majulah, lagi-lagi tidak tergilas oleh gereja-gereja besar yang banyak fasilitasnya, yang maju SDM-nya dan lain sebagainya, sehingga sekali lagi seperti saya katakan kemarin, McDonald's boleh berkembang di mana-mana, KFC boleh berkembang di mana-mana, tapi warteg juga tetap eksis, malah punya pelanggan-pelanggan tersendiri. Demikian juga dengan gereja. Gereja besar punya market sendiri, tapi gereja kecil juga punya market sendiri yang bisa dikembangkan secara maksimal. Starbucks punya market sendiri, sebelah warung kopi seperti juga punya market sendiri, dan nyatanya kita milih warung kopi kan.